Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Prastika. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di kampus Universitas Muhammadiyah Bone, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Baik, saya akan memaparkan sedikit materi tentang ekonomi sumber daya alam. Materi pertama yaitu konsep ekonomika atau ilmu ekonomi dan sumber daya alam. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebagaimana tingkah laku manusia secara perseorangan maupun sebagai masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan atau relatif tidak terbatas dari berbagai sumber daya maupun alat pemuas kebutuhan yang terbatas ketersediaannya. Ilmu tentang proses bagaimana seseorang atau masyarakat mengambil keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya dan alat yang langka. Materi selanjutnya yaitu definisi sumber daya alam. Di sini ada dua definisi dari para ahli. Yang pertama, menurut Daryanto, sumber daya alam ialah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, dan perairan, udara dan ruang, mineral tentang alam, panas bumi dan gas bumi, angin pasang surut, atau air laut. Yang kedua, menurut Sukanto, Exodiployo, sumber daya alam adalah suatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya. Sumber daya alam meliputi semua yang terdapat di bumi, baik yang hidup maupun benda mati yang berguna bagi manusia. Terbatas jumlahnya dan penggunaannya memenuhi kriteria seperti kriteria teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber daya alam hayati. A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang bersifat dapat dipulihkan kembali. Sumber daya alam jenis ini dapat dikembangkan dan dibudidayakan. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, tumbuhan, tanah, hewan, udara, dan matahari. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang akan habis jika terus-menerus diambil dan digunakan. Sumber daya alam ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terbentuk kembali. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, emas, perak, batu bara, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam dibagi berdasarkan asalnya, yaitu ada dua, sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau berhubungan dengan makhluk hidup. Contohnya, tumbuhan, perairan, dan perkebunan, hewan, peternakan, dan perikanan. Sumber daya alam non-hayati ialah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya, air, angin, sinar matahari, dan hasil tambang. Oke, next. Ciri umum permasalahan dalam pengalokasian sumber daya alam. A. Sumber daya yang dipertimbangkan merupakan komponen dari sistem yang kompleks. Pengetahuan manusia yang relatif terbatas seringkali mengartikan manipulasi oleh manusia, mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang masih sukar diprediksi, dan seringkali kaitan sebab akibat yang sukar diketahui. Keterbatasan pengetahuan manusia dicerminkan dalam penggunaan istilah-istilah antara lain melimpah atau
pada daerah yang luas. Juga tingkat kesejahteraan akan berpengaruh secara berbeda dan kemampuan partisipasi dalam pengambilan keputusan seringkali berbeda. Keputusan akan